Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam dan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Quran, dan nanti dilanjutkan lagi sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau dari kiamat nanti, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu Allah sediakan untuk kita semuanya, termasuk kakek, nenek, kedua orang tua kita, dan anak cucu kita semuanya, rumah-rumah di surga, rumah yang penuh kenikmatan karena kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada umatnya, termasuk kita semuanya, kecintaan beliau sampai-sampai menginginkan semua umatnya bahagia dalam kehidupan dunia, alam barzakh terutama akhirat. Bahkan Rasulullah SAW sempat menangis karena takut kalau ada di antara umatnya yang kelak mendapatkan siksa baik itu di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat, dan kenyataannya itu akan terjadi. Maka Rasulullah SAW ketika membaca surat Al-Ma'idah, in tu'adzibahum fa innaka ibaduka wa in tastaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seandainya jika engkau ingin mengadab mereka, artinya kaum
Rasulullah, umat Rasulullah. Mereka adalah umatmu, hamba-hambamu. Artinya Rasulullah mengharapkan jangan sampai ada umatnya yang disiksa, karena Allah punya sifat Al-Ghafar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jangan sampai umat Rasulullah seperti umatnya Nabi Isa alaihissalam atau umat-umat terdahulu atau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, yang sampai di akhir zaman ini masih mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena keingkarannya kepada para rasul dan kepada ajaran tauhid. Walaupun mereka punya kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul mereka, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah ketika sholat menangis dan ditanya oleh Jibril mengapa menangis, karena takut umatnya mendapatkan siksa yang menakutkan, mengerikan. Maka dikatakan oleh Jibril, tidak perlu cemas karena engkau diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat, memintakan permohonan kepada Allah agar mereka mendapat ampunan dan akhirnya masuk surga, yaitu orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Ini yang membuat Rasulullah agak gembira dengan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Dan kita yakin bahwa kita sebagai umatnya, insya Allah kita akan menempati surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Kita yakin bahwa permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ini harus kita yakini. Maka berbahagialah orang yang telah masuk agama Islam, karena punya hak untuk mendapatkan surga. Bahkan Jibril telah menyampaikan firman Allah bahwa surga tidak akan dimasuki oleh siapapun sebelum umatmu Muhammad masuk seluruhnya, termasuk orang-orang yang paling banyak dosanya masuk, baru Allah akan memproses yang lain yang tidak mensekutukannya tetapi tidak beriman kepada Allah. Karena dosa yang tidak diampuni Allah adalah syirik. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Rasulullah cinta kepada kita, apakah kita tidak memberikan respon, yaitu kita juga mencintai beliau? Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Rasulullah cinta kepada kita, bahkan beliau tidak pernah berjumpa dengan kita dan menganggap kita sebagai saudara-saudaranya. Kita pun tak peduli. Seharusnya orang yang mencintai kita, yang akan mengantarkan kita ke surga, itu harus kita cintai betul-betul. Maka dari itu saya mengajak terutama jamaah ini memang sudah sepuh-sepuh, artinya sudah waktunya dekat dengan alam kematian, insya Allah berupa pensiun yang membahagiakan bagi kita di alam barzakh dan nanti pensiun di akhirat. Maka waktu yang tinggal beberapa saat ini
kita gunakan untuk memaksimalkan kita cinta kepada Rasulullah SAW dan untuk menyintai Rasulullah SAW tidak akan mencapai suatu cinta yang maksimal kecuali kita tahu, mengenal, memahami. Karena tahu, mungkin kita banyak tahu bagaimana para sahabat cinta kepada Rasul, tetapi tidak paham. Ini yang banyak tidak paham, sehingga kita tidak melakukan apapun sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah agar kita masuk surga. Maka dari itu kita perlu belajar dan belajar banyak bagaimana para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW menyintai beliau. Salah satunya ketika Rasulullah SAW hampir wafat, semua para sahabat berkumpul, baik itu berada di masjid maupun di luar rumah Rasulullah. Karena yang ada di dalam Rasulullah hanya ahli bait, yaitu keluarga Rasulullah, Bunda Aisyah yang memangku Rasulullah, Fatimah di sebelahnya, Ali bin Abi Thalib. Sempat Rasulullah berpesan agar kita menjaga sholat, dan belum ada pemimpin dunia yang ketika menjelang ajal rakyatnya berkumpul, jarang. Bahkan banyak pemimpin dunia karena akhlaknya yang tidak baik, kejam, bengis, menindas rakyat, malah didoakan segera mati. Matinya pun mati yang tidak mendapat ridho Allah dengan sumpah serapah. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Ketika diberitakan bahwa Rasulullah telah wafat, gaduh, sangat gaduh. Kegaduhan itu akibat sikap Umar bin Khattab yang tidak mau menerima berita bahwa Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Dia nggak rela. Orang yang pertama-tama membenci Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah, tapi ketika Rasulullah diambil oleh Allah, dia yang paling berat ditinggal oleh Rasulullah. Maka sampai mengatakan, dia mendatangi kumpulan para sahabat yang ada di masjid, tidak benar kalau Rasulullah telah wafat. Itu adalah ucapan-ucapan orang munafik. Karena orang munafik sering membuat berita-berita bohong. Tidak benar. Bahkan ada dalam riwayat mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, maka aku bunuh. Begitu cintanya ditinggalkan orang yang sangat-sangat dia cintai. Logis kalau orang ditinggal orang yang sangat cintainya, merasa terpukul. Umar pun terpukul. Maka Abu Bakar Siddiq, sahabat yang sangat bijaksana, tidak temperamen seperti Umar bin Khattab yang mudah marah, meluap-luap, mendatangi Umar di masjid dan mengajak ke rumah Rasulullah untuk menenangkan hati Umar agar kondisi umat Islam, para sahabat
tenang dan ridho atas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq membacakan sebuah ayat yang sudah sangat dipahami oleh Umar, tetapi waktu itu lupa sama sekali karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar membacakan, innaka mayitun wa innahum mayitun. Wahai Umar, Allah berfirman, engkau akan mati. Termasuk Umar sendiri, dan mereka juga akan mati. Artinya siapapun akan mati semuanya. Tidak ada manusia yang akan hidup kekal, tidak ada. Nah, disinilah mulai Umar sadar bahwa firman Allah adalah suatu kebenaran, bukan suatu kedustaan. Mulai turun emosinya. Dan di surah Ali Imran ayat 140 dikatakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain adalah Rasul. Wa qad khalat min qabli rusul. Dan sudah ada para rasul sebelumnya. Sudah ada. Tapi juga mereka meninggal. Mereka diwafatkan oleh Allah. Kenapa kamu enggak rela ketika manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dicintai oleh para malaikat, malaikat sangat cinta kepada Rasulullah, dan makhluk-makhluk Allah cinta kepada Rasul, termasuk para sahabat. Sekarang kamu tidak rela Rasulullah menghadap Allah untuk selama-lamanya. Jadi diingatkan oleh Abu Bakar, fa'immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah seandainya dia meninggal, maksudnya Rasulullah SAW meninggal, atau dia terbunuh kalau seandainya waktu perang, kemudian kamu akan mundur, kamu akan murtad. Karena kenyataannya juga nanti setelah Rasulullah meninggal, orang-orang munafik itu juga murtad. Maka di sini diingatkan Umar, apakah kamu akan murtad kalau Rasulullah telah aku wafatkan? Kamu akan mundur ke belakang. Maka dikatakan dalam lanjutan ayat, seandainya engkau mundur, engkau murtad, maka itu tidak merugikan Allah sama sekali. Tidak akan merugikan. Maka Umar sadar, kembali menerima apa yang terjadi pada waktu itu. Manusia yang mulia terpaksa meninggalkan umatnya, sahabat-sahabatnya untuk selama-lamanya. Tetapi beliau menunggu kita kelak. Besok di hari kiamat yang menunggu kita bukan orang tua kita, bukan ayah kita, bukan bapak kita, bukan saudara-saudara kita, bukan. Tetapi yang akan menunggu kita kelak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan kita sekarang, tidakkah kita akan mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita?
Tidakkah anak cucu kita ajarkan untuk mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai anak cucu kita? Maka dari itu perlu kita belajar. Banyak anak-anak muda yang gak peduli dengan agama untuk saat ini. Kenapa? Mereka tidak tahu bagaimana cintanya seorang pemuda. Pemuda belia, masih sangat muda. Usianya waktu itu Ali bin Abi Thalib. Suruh menggantikan di tempat tidur Rasulullah SAW untuk mengecoh Rasulullah dan Umar bin Khattab. Maaf, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq akan hijrah menuju Madinah. Sedangkan waktu itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda musyrik dari semua suku, berkumpul bersatu ingin membunuh Rasulullah. Mengapa mereka bersatu? Mereka berharap kalau Rasulullah betul-betul terbunuh, maka Bani Hashim tidak bisa menuntut balas atas kematian Rasulullah. Ali diperintahkan, tidurlah kau di tempatku atas siasat yang Allah mengatur. Kira-kira kalau sekarang ada nggak pemuda disuruh menggantikan nyawa orang yang sudah dalam keadaan memang akan mati? Tunggu dulu, jangankan anak-anak muda, kita sendiri mungkin nggak mau. Kalau mau minta bayaran, berapa kamu berani bayar, berapa miliar? Aku mau baru. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengharapkan upah sedikit pun, hanya mengharap ridha Allah, surga yang diharapkan oleh dia. Maka perintah Rasulullah dilakukan, dan subhanallah, atas kekuasaan Allah semuanya aman, semuanya aman. Maka dari mari kita tidak suruh berjuang seperti para sahabat, bersyukur kita diberikan jalan yang termudah oleh Rasul Allah untuk membalas kasih sayang Rasulullah. Antara lain apa? Hanya suruh. Kalau kita sudah beriman kita sudah banyak melakukan amal-amal kebajikan, perbanyak baca sholawat Nabi. Siapa yang membaca sholawat Rasulullah, sholat Nabi 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 100%. 30 akan diberikan di dunia. Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ala sayyidina Muhammad, maka akan dimudahkan segala urusannya di dunia. Percayalah, buktikan. Orang yang beriman betul-betul dengan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, melakukan sholat sunnah yang lain, terutama tahajud, kemudian beramal soleh, kemudian banyak bersolat kepada Rasul, yang 70% akan diberikan di akhirat. Salah satunya adalah syafaat Rasulullah, yaitu surga menunggu orang-orang yang banyak bersolawat. Karena itu ya jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah untuk masuk surga. Maka kita teruskan perjuangan Rasulullah, kita teruskan. Salah satunya dakwah. Maka saya ulang-ulang, kita bersyukur kepada Allah kalau kita dimasukkan ke dalam suatu perserikatan namanya Muhammadiyah. Berbanggalah, bersyukurlah kalau kita menjadi anggota Muhammadiyah. Karena organisasi ini betul-betul komit dengan ajaran Rasulullah. Coba kita perhatikan
nyanyian Mars Muhammadiyah, sang surya telah bersinar. Matahari telah memberikan sinar cahaya di negeri ini. Dulu bangsa kita mulai dari masa purba dan beragama selain Islam, maka para wali menyebarkan ajaran Islam. Artinya cahaya kemuliaan manusia di negeri ini mulai terbit. Maka nyanyian salah satu sang surya telah bersinar. Syahadat dua melingkar. Dalam persyaratan itu ada komitmen bahwa hidup itu harus menjunjung tinggi tauhid. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah berikrar ucapan ini, dan anak cucu kita sudah kita ajarkan untuk berikrar ini. Warna yang hijau, warna yang disukai oleh Allah. Hijau itu menunjukkan kedamaian, damai. Warna hitam warna kegelapan. Para dukun suka pakai pakaian-pakaian yang hitam, mulai dari kepala sampai bawah. Hidupnya dalam dunia hitam. Merah tanda marah, berani, tapi hijau tanda kelembutan. Bahkan besok orang-orang yang beriman di surga akan diberikan gelang-gelang emas dan pakaian-pakaian sutra tebal dan tipis berwarna hijau. Maka dikatakan rela. Ya Allah Tuhanku, kita berkomitmen hanya Allah Tuhan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Enggak minta tolong kepada yang lain. Begitu Rasulullah lahir, berhala-berhala yang ada di Ka'bah goncang, hancur semuanya. Karena kalimat tauhid, Allahu ahad, Allah itu esa. Itu yang kita ucapkan dalam nyanyian Mars Muhammadiyah. Ya Allah Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku. Rasulullah di atas segala-galanya. Rasulullah kita angkat di atas segala-galanya dan dijadikan contoh dari sepak terjang hidup kita. Mulai mau tidur sampai bangun tidur lagi, contohnya adalah kehidupan Rasulullah. Berumah tangga, kemudian bermasyarakat dalam lingkungan yang paling kecil sampai berbangsa dan bernegara sampai tingkat nasional, internasional. Semua landasannya contoh Rasulullah SAW. Ini ya Allah Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Dengan tegas kita mengatakan Islam agamamu, bangga menjadi orang Islam, dan mendakwahkan bagaimana Rasulullah waktu itu sendirian mendakwahkan ajaran Islam di tengah orang-orang yang membenci, yang ingin membunuh, tapi tidak takut karena yakin bahwa itu perintah Allah. Dan subhanallah, subhanallah, dari barat sampai timur sekarang semua menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiap detik pun tidak akan yang lepas dari ucapan bersolawat kepada Rasulullah. Dan ucapan yang Muhammadiyah gerakanku, Muhammadiyah gerakanku. Gerakan kita bukan gerakan sembarang gerakan, tapi gerakan yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, menebarkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan lahir dan batin untuk manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia untuk hidup sukses dunia, alam barzah dan akhirat. Itu karena Allah memanggil, wa yad'u ila dari salam wa yahdi liman yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menyeru kepada manusia ke surga.
dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Kita salah satunya punya tugas menyerukan, mendakwahkan ajaran Rasulullah. Salah satunya berkumpul berjamaah seperti ini. Ini adalah rangka kita menegakkan ajaran Islam. Maka bersyukur kalau kita merupakan salah satu dari sekian kumpulan manusia yang sampai hari ini, mudah-mudahan sampai detik yang terakhir, menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang dirindukan, apa yang dirintihkan, apa yang diinginkan Rasulullah ketika berdialog dengan Jibril akan menjadi kenyataan. Apa? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, telah disiapkan rumah-rumah di surga yang semuanya penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.